Tepat pukul 10.50 pagi pada tanggal 13 Juni 2025, layar radar di seluruh Polandia menyala seperti pohon Natal. Sebuah pesawat mata-mata Rusia Il-20M telah melintasi garis tak kasat mata. Tidak hanya melintasi perbatasan, pesawat ini berada di dalam wilayah udara Polandia, kedalaman 2 km penuh. Dalam hitungan detik, peringatan bahaya mencapai Komando Udara NATO. Perintah untuk melakukan penyergapan dikeluarkan. Mesin menderu kencang. 2 jet tempur Typhoon Inggris yang ditempatkan di bawah misi pengawasan udara NATO mengudara dalam hitungan menit. Ini bukan patroli biasa, ini respons langsung. Il-20 terbang rendah dan lambat di atas Laut Baltik, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tidak ada komunikasi, tidak ada respons terhadap panggilan radio, hanya penerbangan yang tenang dan senyap. Mari kita perjelas di sini. Ini bukan kesalahan navigasi. Il-20 tidak tersesat. Pesawat ini dilengkapi dengan peralatan pengintaian, radar, pengendus sinyal, dan kamera beresolusi tinggi. Tugasnya adalah mengumpulkan intelijen, dan kali ini ia memilih untuk langsung masuk ke wilayah NATO. Dari Warsawa hingga Brussels, semua orang memperhatikan. Di dalam kokpit RAF, adrenalin memuncak, mereka mendekat dengan cepat. Mereka tahu aturannya, mencegat, mengidentifikasi, dan mengawal, tetapi tidak memprovokasi. Namun, yang dibutuhkan hanyalah satu gerakan yang salah, dan misi rutin ini menjadi berita utama internasional. Seorang pilot Inggris menghubungi lewat radio, melihat target, tidak ada respons, masih dalam perjalanan. Beberapa detik kemudian, Il-20 bergerak, bukan yang mereka harapkan. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah penyadapan sederhana menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Beberapa hari sebelum insiden ini, pada tanggal 27 Mei, dan sekali lagi pada tanggal 5 Juni, topan Inggris dikerahkan untuk alasan yang sama persis. Pesawat pengintai Rusia merayap terlalu dekat dengan langit Polandia. Namun kali ini tidak terlalu dekat, melainkan di dalam. Pesawat yang terlibat, Il-20M, bukanlah pesawat militer Rusia biasa. NATO menyebutnya Kuta. Pesawat ini pada dasarnya adalah alat pendengar yang dirancang untuk mendengarkan, memindai, dan merekam segala hal mulai dari pergerakan pasukan hingga frekuensi radar. Dan ia tidak hanya berkeliaran untuk bersenang-senang. Ia mengumpulkan data yang berharga. Dari mana asalnya? Kemungkinan Kaliningrad, wilayah Rusia yang kecil namun dijaga ketat yang diapit antara Polandia dan Lituania. Kaliningrad seperti sarang mata-mata Moskow di Laut Baltik, penuh dengan rudal, pos radar, dan pesawat intelijen. Bagi NATO, khususnya Polandia, ini bukan hal baru. Namun, pelanggaran hari ini lebih dalam, lebih berani, dan lebih berbahaya. Langit di atas Eropa Timur sama sekali tidak tenang sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. NATO meningkatkan patroli, mengerahkan jet tempur, dan memperkuat jangkauan radarnya. Ini berarti bahwa setiap kali pesawat Rusia lepas landas dari Kaliningrad, ada yang mengawasi. Dan lebih seringnya, ada yang mengejar. Pertanyaannya bukanlah apakah penerbangan ini akan terjadi lagi, melainkan kapan salah satu dari mereka tidak akan mundur. Karena kali ini, Il-20 terus terbang semakin dalam, mengabaikan panggilan. RAF tidak tahu apakah itu dipersenjatai, umpan, atau wahana untuk sesuatu yang lebih besar. Namun perintahnya jelas, identifikasi, bayangi, dan kawal keluar. Sederhana dalam teori. Namun teori tidak selalu bisa bertahan jika terjadi pelanggaran wilayah udara Rusia. Pada pukul 10.57 pagi, 2 pesawat tempur Typhoon RAF terbang di langit Polandia. Mereka terbang dari pangkalan udara Malbork, hanya beberapa menit dari Laut Baltik, dan bahkan lebih sedikit lagi yang selamat dari masalah. Jet-jet ini tidak sedang bertamasya, mereka sedang dalam status QRA, Quick Reaction Alert. Dan sekarang, reaksi itu tertuju pada pesawat mata-mata Rusia yang terlalu jauh dari rumah. Dibangun dari rangka pesawat Il-18, pesawat itu dimodifikasi untuk misi SIGINT dan ELINT, sinyal dan intelijen elektronik. Tugasnya adalah menguping segalanya. Komunikasi, tanda radar, sinyal pertahanan udara, dan lain sebagainya. Tidak cepat, tetapi persisten. Ia dapat berkeliaran selama berjam-jam di sepanjang perbatasan, menyedot data. Taktik yang biasa?
terbang di luar wilayah udara NATO dan berpura-pura sedang mengurus urusannya sendiri sampai tiba-tiba tidak lagi. Sekarang ubah pandangan. Eurovictor Typhoon adalah pesawat tempur superioritas udara milik RAF. Cepat, mematikan, dan dirancang untuk kecepatan dan ketepatan. Mesin kembar, kecepatan tertinggi Mach 2, mampu mencapai ketinggian 55.000 kaki dalam hitungan menit. Namun misi ini bukan tentang pamer, melainkan tentang kendali. Typhoon ini dilengkapi dengan sistem pencarian dan pelacakan inframerah bajak laut dan radar Chaptor, yang memungkinkan mereka untuk mengunci target tanpa harus menyalakan radar mereka sendiri. Jika mereka memilih, mereka akan bertindak secara diam-diam, cerdas, dan cepat. Namun, inilah kendalanya. Mereka tidak ada di sini untuk menembak. Berdasarkan aturan pengawasan udara NATO, serangan adalah pilihan terakhir. Jadi, cara kerja pencegatan seperti ini. Radar pertama kali mendeteksi penyusup. Komando darat mengeluarkan perintah penyergapan. Pesawat tempur lepas landas dan mencegat secara visual. Mereka mengonfirmasi identitas, memantau perilaku, dan mengawal jika diperlukan. Ini adalah permainan catur di ketinggian 20.000 kaki. Dan setiap pemain tahu bidak mereka. Il-20 mungkin terlihat ketinggalan zaman, tetapi ia memainkan peran yang berbahaya. Menguji waktu respons, menyelidiki kekuatan radar, mengumpulkan pola NATO. Anggap saja ia adalah termometer terbang Moskow, mengukur suhu NATO satu misi pada satu waktu. Apa tugas RAF di sini? Ya, tugasnya adalah tetap tenang, terbang dengan cerdas, dan mengirim pesan. Kami melihat Anda. Jangan memaksakan. Ini bukan hal yang glamor. Ini bukan permainan tembak-menembak. Ini adalah tekanan militer di dunia nyata yang menyeimbangkan situasi di ambang insiden larangan terbang. Dan itu terjadi lebih sering daripada yang disadari kebanyakan orang. Kali ini, peralatannya berfungsi, pilotnya bekerja, dan aturannya tetap berlaku. Namun apa yang terjadi jika Il-20 itu tidak berbalik arah? Jika itu bukan pesawat pengintai tua, tetapi sesuatu yang lebih cepat atau bersenjata? Disitulah pertandingan catur yang tenang dan dingin ini bisa menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Selama hampir 10 menit, Il-20 tetap melaju. Masih tidak ada respons. Masih di dalam wilayah udara Polandia, menyerap semua yang bisa diserapnya. Sinyal radar, sapuan radar, bahkan pola terbang topan yang mencegat. Lalu, pesawat itu berbalik. Tanpa peringatan, tanpa kontak, hanya sebuah ban yang dikontrol luas ke utara, tepat kembali ke wilayah udara internasional. Itu bukan kepanikan, bukan kecerobohan, itu sudah waktunya. Tepat 2 kilometer. Tepat ketika reaksi NATO dikerahkan sepenuhnya. Hampir seperti seseorang di Kaliningrad yang menyaksikan semuanya secara langsung. Mencentang kotak. Ya, waktu respons NATO adalah 6 menit. Namun, perubahan ini tidak berakhir di sana. Saat Il-20 meninggalkan wilayah udara Polandia, pesawat itu tidak langsung pulang. Sebaliknya, pesawat itu memulai putaran lambat, tepat di luar wilayah NATO. Melayang di dekat tepi. Secara hukum, sekarang berada di wilayah udara internasional. Secara taktis, masih di depan Polandia. Jet-jet tempur RAF tetap mengikutinya. Sekarang membayangi, bukan mencegat. Tidak ada obrolan radio. Tidak ada gerakan tiba-tiba, hanya tekanan tenang di ketinggian tinggi. Kembali ke Komando Udara NATO, analis telah mencatat setiap detik dari pertemuan ini. Rute Il-20, berapa lama ia berada di sana, seberapa dekat ia dengan stasiun radar utama. Bagi orang awam, ini hanyalah insiden perbatasan singkat yang berakhir dengan damai. Namun bagi militer, ini adalah uji coba yang terukur. Ini adalah langkah yang jauh lebih besar dalam strategi. Karena beginilah masalahnya. Penerbangan lintas angkasa Rusia ini tidak terjadi sendirian. Penerbangan lintas angkasa ini seringkali disertai dengan penyelidikan siber, penyesuaian satelit, atau aktivitas angkatan laut. Ini adalah tekanan berlapis yang terkoordinasi. Perubahan yang terjadi hari ini bukan hanya penyerbuan, melainkan pengekangan. Penarikan diri secara diam-diam. Karena saat Anda menguji musuh, terkadang informasi yang paling berharga datang bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi seberapa cepat mereka bergerak
seberapa dekat mereka, dan seberapa lama mereka bertahan. Kali ini, Il-20 berbalik sendiri. Kali berikutnya, giliran itu mungkin datang sedikit lebih lambat. Atau tidak sama sekali. Apa yang terjadi di Polandia bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Itu adalah bagian dari suatu pola. Dan hal itu telah diperketat sejak 2022. Pesawat Rusia dari Kaliningrad, seperti Il-20, sering terbang di sepanjang tepi wilayah udara NATO. Terkadang mereka memotongnya cukup dekat. Terkadang mereka melewati batas, tetapi tidak pernah terjadi secara acak. Penerbangan ini strategis. Mereka adalah wahana antariksa. Semua orang menguji waktu respons NATO, jangkauan pertahanan udara, protokol radio, dan bahkan perilaku pilot. Ini seperti menggoyang pagar untuk melihat di mana pagar itu bergetar dan seberapa cepat anjing penjaga menggonggong. Taktik ini bukanlah hal baru, tetapi semakin meningkat. Sejak invasi besar-besaran ke Ukraina, NATO telah meningkatkan kehadirannya di wilayah timur secara dramatis. F-35 di Rumania, Patriot di Slovakia, Typhoon di Polandia. Pesannya jelas, kami mengawasi. Dan Rusia? Ya, mereka juga mengawasi balik. Setiap kali Il-20 terbang terlalu dekat, mereka membangun perpustakaan buku pedoman NATO. Radar mana yang aktif lebih dulu? Seberapa cepat pesawat tempur berebut? Apakah mereka menyerang atau hanya mengikuti? Ini operasi psikologis dengan sayap. Dan risikonya? Salah perhitungan. Yang diperlukan hanyalah satu pilot yang salah membaca manuver, operator radar yang terlalu bersemangat, satu belokan yang salah ditafsirkan. Saat itulah apa yang awalnya merupakan penyadapan rutin berubah menjadi keadaan darurat internasional. Bahkan militer Polandia mengatakannya dengan gamblang. Ini adalah tindakan provokatif yang dirancang untuk menguji kesiapan NATO. Dan mereka benar. Ini bukan kecelakaan. Itu adalah sebuah sinyal. Namun NATO tidak tinggal diam. Penyadapan ini mengirimkan pesan balasan. Kami siap, kami akan menemui Anda di garis depan, dan kami tidak akan menyerah. Di balik layar, misi-misi ini secara langsung menjadi masukan bagi perencanaan pertahanan NATO. Setiap pesawat yang dicegat dianalisis. Setiap rute dicatat. Setiap penyimpangan dipelajari. Itu tidak menarik, tetapi penting. Karena pertempuran sesungguhnya saat ini bukanlah rudal, melainkan data. Informasi tentang bagaimana pihak lain bereaksi, bertahan, dan bermanuver. Ini adalah perang senyap di udara, yang diperjuangkan dengan sensor dan kesabaran. Hari ini, Il-20 pergi dengan tenang, tetapi permainan belum berakhir. Ini semakin pintar. Ketika Il-20 akhirnya berbalik arah, pesawat Typhoon RAF lepas landas setelah memastikan telah melewati wilayah udara Polandia. Misi selesai di atas kertas. Namun, pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Komando Udara Sekutu NATO segera memulai analisis pasca insiden. Setiap radar terkunci, setiap detik radio tidak bersuara, setiap pola penerbangan ditinjau. Polandia membagikan data pelacakannya. RAF mengirimkan catatan kokpit. Negara-negara Baltik meminta pengarahan. Dan di Brussels, Dewan Keamanan NATO tidak hanya menyimpannya. Mereka menyesuaikan protokol mereka. Sebab, seperti yang kita ketahui sekarang, ini bukan sekadar penyadapan biasa. Itu adalah sebuah ujian. Militer Polandia mengetahuinya. Dan dalam pernyataan lanjutan, mereka menekankan bahwa kesiapan dan koordinasi berjalan sebagaimana mestinya, tetapi memperingatkan bahwa provokasi yang berkelanjutan memerlukan kewaspadaan yang berkelanjutan. Terjemahannya, Il-20 mungkin akan kembali. Atau sesuatu yang lebih cepat. Atau sesuatu yang lebih agresif. Sedangkan untuk pilot RAF, mereka sudah mendarat dan diberi pengarahan. Protokol standar setelah setiap intersepsi. Kemudian kembali ke keadaan siaga. Perebutan lain bisa terjadi besok. Atau malam ini. Dan gambaran yang lebih besar di sini, ya, itu NATO. Memperkuat sisi timurnya lagi. Lebih banyak pesawat nirawak. Lebih banyak jangkauan radar. Dan lebih banyak misi pelatihan gabungan. Terutama dengan Polandia dan negara-negara Baltik. Karena Il-20 tidak hanya melanggar wilayah udara.
Peristiwa ini mengingatkan semua orang bahwa langit tak lagi tenang. Tidak di Polandia, tidak di Baltik, dan tidak dengan Kaliningrad yang berada di sebelahnya seperti senjata api yang terisi peluru. Kali ini, tidak ada tembakan yang dilepaskan. Namun, itu tidak dijamin terjadi lain kali. Dan di dunia yang penuh dengan pesawat bersenjata dan radio senyap, kalimat berikutnya adalah kalimat yang paling menakutkan. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari semua ini? Sebuah pesawat mata-mata Rusia yang bergerak lambat menyelinap sejauh 2 km ke wilayah udara NATO dan pergi tanpa perlawanan. Namun, pesawat itu pergi dengan sesuatu yang bahkan lebih berharga. Sekilas tentang bagaimana NATO menanggapinya. Itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah sebuah pesan. Dan responsnya? Tenang, terkendali. 4. Namun, berapa banyak lagi uji coba yang dapat dilakukan NATO sebelum seseorang melewati batas yang tidak dapat mereka hindari? Apakah menurut Anda penerbangan Rusia ini hanya sekadar pengumpulan intelijen? Atau apakah mereka mendorong sesuatu yang lebih berbahaya? Jika Anda tertarik dengan perkembangan teknologi pertahanan terbaru dan ingin terus mengikuti update seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.